Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini ada perdebatan seru antara Bang Zuma versus Agatha yang dibackingi oleh Pendeta Esra Soru. Dan ini debat baru saja terjadi. Jadi teman-teman, kita lihat endingnya seperti apa. Yang jelas, Bang Zuma bisa membuat mereka berdua menjadi kocar-kacir. Produk dari firman. Nah, Yesus yang mana, manusia yang mana? Isi dulu jawabannya, baru kau jelaskan. Sekarang gini, dari mulai firman, berfirman, hasil firman. Firman itu kehendak, berfirman itu berkehendak. Wah, kemananya itu hasil firman itu, ya, firman dari kehendak yang jadi wujud yang jadi. Makanya aku cek dulu, kau ngerti nggak? Mau menjelaskan gimana, kau ngerti juga enggak? Ya, firman itu kalau nggak dia tidak tahu apa yang dikatakan. Iya, coba yang di bawah ngerti nggak? Yang di bawah, coba, siapa tahu yang di bawah lebih ngerti dari Marwan. Semua parah, Bang. Ya, parah sih, parah. Firman itu telah menjadi daging, artinya firman itu telah menjadi manusia. Artinya Tuhan berfirman, firman itu menjadi daging. Daging itu Ada dikasih multiple choice. Yesus ini yang mana? Firman, berfirman, atau hasil dari firman? Tadi kan udah jelas, firman jadi manusia. Bukan ini, bukan hasil dari firman. Bohong. Yesus itu kehendak yang menjadi manusia. Abang itu yang di bawah ngerti loh, Bang. Yang di bawah tuh, yang ngertinya bukan satu, lagi banyak. Abang pingin jadi orang yang nggak ngerti dari kebanyakan apa gimana? Loh, bukan kebanyakan. Yesus itu firman, Yesus itu kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jelas? Saya jelaskan, bukan hasil. Yesus itu firman, kehendak Tuhan, hasil dari firman Tuhan. Oke. Menjadi daging, yaitu manusia. Jelas? Jelas toh? Terus pertanyaan saya, apakah Anda juga kehendak Tuhan yang menjadi daging atau firman Tuhan yang menjadi daging? Sama, kita juga kehendak Tuhan yang menjadi daging. Enggak, Bang. Saya itu yang pilihan ketiga, hasil dari berfirman. Saya bukan firman yang pertama. Yang pertama itu Yesus. Itu belakotok. Kalau berkotok gimana, lucu Anda ini, lucu. Oke, saya tanya, firman diciptakan atau tidak? Firman itu kehendak. Firman itu diciptakan atau tidak menurut Anda? Firman diciptakan atau enggak? Firman itu kehendak. Bodoh. Firman diciptakan nggak? Firman Allah diciptakan nggak? Saya tanya. Pertanyaan saya, yang menciptakan firman itu siapa? Nggak ada yang nyiptain firman. Karena firman itu, gini bro, karena firman itu adalah kehendak Allah nggak mungkin diciptakan. Sesuatu yang tidak diciptakan, maka dia adalah pencipta. Cuma ada dua, apalagi dalam iman Islam ya. Cuma ada holik dan makhluk. Firman itu bukan makhluk, firman itu holik. Siapa yang bilang firman itu adalah makhluk? Mu'tazilah kau. Lucu. Marwan, belajar muslim saya jalan. Anakmu dulu. Ada Bang. Udah Loras baru kau urus firman. Nih ada Bang Juma nih, Pak Esra nih. Iya. Silakan, Bang Juma. Iya. Masya Allah. Iya. Gimana kabarnya Adinda? Baik. Oke, ini yang mengatakan firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Estra, tolong bicara dong. Buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firman-firmannya Allah, ya kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang terkait itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak Komal pelawak ya?
Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Pada Dengan bisa. apa Allah menciptakan firman-Nya? Boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Esra atau si Agatha nih? Saya aja langsung. Oke. Pak Esra belajar dulu di bawah ya. Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur 33 dengan berkata, dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah. Allah Maha Mencipta. Dengan cara mencipta, dengan cara berfirman yang disebut kalam. Apa yang digunakan Allah? Tapi diam dulu. Dengan sifat apa Allah sifat mencipta? Kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah itu kalam. Firman kan? Gimana? Firman kan? Oh, beda. Kalam itu sifat, yang disebut firman itu kalimah. Bedakan antara mulut dengan ucapan. Nah, itulah kalian. Oke. Kalau kalam itu Ya, diciptakan Pak Esra atau belajar tidak? dulu, Pak Esra ya. Ya, gimana? Mungkin ada yang perlu belajar. Enggak. Pada diri Tuhan itu ada sifat. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut firman itu adalah kalimat, ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah, itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Kalam itu diciptakan atau tidak? Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau holik? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada dua betul. di dalam Bukan ada dua. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik. Allah dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Ya, silakan tunjukkan Anda pintar di sini, Zuma. Ayo, dibuka metnya. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holik. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Berkata. Itu melekat pada dirinya, bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke, Paham? kalam sama nggak dengan Allah? Sama. Kalam sama dengan Allah. Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak Apa? Gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Kalian belajar. Oke. Kalian belajar. Belajar sama Bang Suma, biar pintar kalian. Oke, thank you Siapa ya bilang kalam teman-teman ya. bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya? Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan kalam dengan kalimah. Saya tanya dulu. Saya tanya. Kalam dengan kalimah sama enggak? Kalam dengan kalimah sama enggak? Mulai bingung kan? Mulai bingung. Kalam dan kalimah sama enggak? Antara mulut dan perkataan sama enggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian sesatnya. Inilah kalian. Berarti Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Mazmur. Kalam adalah mulut, maka Allah adalah mulut. Main mute. Boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11? Boleh bacakan? Oh, jangan lari dong. Ternyata Boleh juga bacakan mengatakan Allah Yesaya 55 nomor 11? Boleh bacakan saya? kalam. Sabar dong, jangan lari dong. Saya Bang bacakan Juma. atau Biasakan jangan Anda lari. bacakan Matius Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut karena mulut adalah kalam.
Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya, dengan mengatakan bahwa Allah adalah mulut. Nah, dia Saya kira dia tuh nggak mengerti antara firman dan Jangan berfirman. katakan saya tidak mengerti. Jangan main ke. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Tolong perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Ya iya. Baca Yesaya 55 nomor 11 dulu dong. Atau Matius 4 nomor 4. Boleh nggak? Silakan baca. Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor Kamu bawa 4. narasi orang. Oke, saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya. Karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak? Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan dong. saya kan memang mengambil manusia. Malu dong. Gak malu dong, karena Tuhan Aduh. saya datang dalam rupa manusia, maka bermulut. Loh, kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala Sabar. Tuhanmu. Jangan menio, jangan. Dengar, gantian. Ya, merah Kalau kayak kamu udang, nggak usah kayak gitu, mengatakan nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Loh, Allah mau pernah jadi ini manusia. kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar, kalau kitab saya jelas yang karena mengatakan. Allah datang dalam karena Allah datang dalam Lima rupa nomor manusia. 11. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu, kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Tadi kamu bilang bedakan antara Kalam suara itu dengan sifat. mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk Nah, kamu. itu. Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu Allah punya punya mulut. mulut? Matius 4 nomor 4, Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11, segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Hari Allah bermulut, bro. Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimat itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Nah, Allah Esra dengan sifat kabur sama. kan? Bentar. Masih Allah ada dengan Esra di sifat sini, sama. masih ada Esra Allah di dengan sini. Dia sifat tak sama. ajarin. Enggak, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Allah dan sifatnya itu adalah satu hal beda. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iya. Allah is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa, Wajar Bang? Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa, Anda Bang? Kristen. Iya, Ya. sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal. Anda 99 dalam satu. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang, adalah Bang. Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 itu Jangan main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke? Jangan mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, inilah. Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Nah, ini kita firman berbicara dari mengenai Allah kitabmu dengan- kan? Matius 4 nomor 4. Saya. Oh iya. Ya iya. Mulut Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang Ya. antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo. Apa tuh? Malu kan? Antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Nah, Yesus ini mulut Ya, itu atau tadi, firman? Bang. Yesus ini mulut atau firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang.
sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna, itu sifatnya, bukan namanya, itu Oke. sifatnya. Oke? Jadi sifat Oke. Allah Sifat- itu, coba, dengar. sebutkan dulu 20 Dengar, sifat dengar. Allah, coba. Gak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Ini Pertama wujud. Sifat Allah itu dengar. wujud. Kita Kalam. mengenal, kita Nah, lagi membahas oh. antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini? Bang, Anda bedain membedakan dulu. antara kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Juma, berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, nggak usah ngajarin saya. Ini aja dulu kamu jawab antara kalam dan Jangan lari. ngapain Kamu tidak kau bisa kesana? membedakan nama Ngapain Allah kamu kesana? dengan sifat. Ngapain kau kesana? Bedakan dulu Ngapain? sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain Kamu tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar ya teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau bawa ketololanmu. Kok bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kamu larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa bedain, ya rugi dong. Selama ini petantang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda, Bedakan dulu. saya kira Anda Bedakan hebat dulu. loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kalau main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. kalau- Oh iya dong. Ngapain Kenapa ku main dong mute? saya? Ngapain ku main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar lagi- mampu. Coba suruh Sebentar Allah lagi kau memut Islam saya. Islaman ibu. Coba suruh Allah memut saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan? Nah, langsung aja. Saya Tuhan hidup saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh Yesus- nama sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu ku bedain suruh dulu bisa sifat. menyelam nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. Lucu kamu ya. Nah, inilah teman-teman semuanya ya hasilnya ketika di room Kristen. Mereka main mute, main kick, dinaikin lagi, di mute lagi, dan akhirnya di kick lagi. Kocar kacir mereka ketika menghadapi Bang Zuma. Ya, seperti itu kalau di room mereka. Yang Muslim tidak akan mendapat keadilan. Kecuali di room Muslim, Kristen itu dipersilahkan untuk ngomong. Beda dengan room mereka ya teman-teman. Baiklah, bagaimana penilaiannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.